Bayangkan sebuah benda kecil, seukuran telapak tangan orang dewasa. Tanah liat yang sudah dibakar, warnanya coklat kemerahan. Di permukaannya, terukir deretan simbol yang melingkar dari tepi menuju pusat, seperti labirin. Benda ini ditemukan pada tahun 1908, di Istana Kuno Paistos, Pulau Kreta. 3.700 tahun kemudian, kita masih belum bisa membaca sepatah kata pun dari yang tertulis di atasnya. Sebut saja ini piringan Paistos. Diameternya cuma 15 cm. Ketebalannya sekitar 1 cm. Kedua sisinya penuh dengan gambar-gambar kecil yang dicap, bukan digambar, bukan diukir, dicap. Dan disitulah letak keanehan pertamanya. Setiap simbol di piringan ini dibuat dengan stempel individual. Manusia zaman perunggu punya segel pribadi. Mereka tahu cara menekan stempel ke tanah liat yang masih basah. Tapi yang dilakukan pembuat piringan ini berbeda, dia menggunakan setidaknya 45 stempel berbeda, masing-masing dipakai berulang kali, disusun dalam urutan tertentu, membentuk kalimat. Dia menekan stempel satu persatu. Ke kiri. Berputar. Baris demi baris. Dari tepi luar menuju ke tengah. Seperti menulis dengan mesin cetak, 4.000 tahun sebelum Gutenberg lahir. Bayangkan apa yang dirasakan Luigi Pernier, arkeolog Italia yang menemukannya. Tanggal 3 Juli 1908. Hari yang panas di Kreta. Dia sedang menggali di ruang bawah tanah Istana Paistos, bangunan megah peninggalan peradaban Minoa, peradaban yang menurut mitos melahirkan Raja Minos dan labirinnya. Bersama timnya, Pernier menemukan lapisan abu dan puing-puing kehancuran. Dan di antara reruntuhan itu, tersembunyi di bawah tanah, piringan tanah liat ini. Tapi ada yang aneh. Lapisan tempat piringan itu ditemukan berasal dari sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Tapi di lapisan yang sama, juga ditemukan tablet-tablet tanah liat bertuliskan linear A, salah satu aksara Minoa yang sudah dikenal. Masalahnya, karakter di piringan Paistos sama sekali berbeda. Tidak ada kemiripan. Bukan turunan. Bukan varian. Seolah-olah bahasa ini jatuh dari langit, digunakan sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang, dari seluruh situs arkeologi Minoa, yang luasnya mencakup setengah pulau Kreta, hanya satu benda dengan aksara ini yang pernah ditemukan. Cuma satu. Tidak ada prasasti kedua. Tidak ada fragmen. Tidak ada kelanjutan. Bayangkan. Sebuah sistem penulisan utuh, dengan 45 karakter berbeda, tata bahasa yang konsisten, dan makna yang jelas bagi pembuatnya, lenyap tanpa meninggalkan satupun dokumen lain. Beberapa peneliti bilang, mungkin ini hoax arkeologi. Mungkin Pernier atau salah satu koleganya membuatnya untuk mencari sensasi. Tapi tanah liatnya sudah diuji. Viret clay asli zaman perunggu. Bukan modern. Dan goresan-goresan di permukaannya menunjukkan pola keausan yang wajar untuk benda berusia ribuan tahun. Yang lain bilang, mungkin ini bukan tulisan. Mungkin ini kalender. Atau papan permainan. Atau mantra. Atau lagu. Ada yang mencoba menerjemahkannya dengan membandingkan dengan aksara lain, linear B, hieroglif Anatolia, bahkan rune Viking. Setiap pendekatan menghasilkan terjemahan yang berbeda. Satu peneliti yakin piringan ini berisi himne untuk Dewi Minoa. Peneliti lain yakin ini catatan tanah. Yang lain lagi yakin ini petunjuk harta karun. Konsensus? 0. Karena faktanya, tidak ada batu Rosetta untuk piringan ini. Tidak ada teks bilingual yang bisa jadi kunci. Tidak ada konteks linguistik. Hanya 241 simbol yang berputar dalam spiral sunyi. Tapi mari kita balik pertanyaannya. Andaikan piringan ini memang hoax. Atau hanya mainan. Atau kalender sederhana. Kenapa pembuatnya repot-repot membuat 45 stempel berbeda? Stempel yang masing-masing harus diukir manual, lalu mencetaknya dengan konsistensi yang luar biasa rapi ke tanah liat? Itu investasi waktu dan tenaga yang tidak masuk akal untuk sesuatu yang cuma main-main. Dan kalau ini hoax, kenapa tidak ada hoax serupa?
Kenapa hanya satu? Tahun 2025 lalu, tim peneliti dari University of Cambridge menggunakan AI untuk menganalisis pola simbol. Mereka menemukan struktur sintaksis yang konsisten. Ada pola pengulangan yang mirip dengan bahasa alami. Menurut AI-nya, piringan ini kemungkinan besar mengandung teks yang bermakna, bukan sekadar dekorasi. Tapi, AI. Ia bisa mendeteksi pola, tapi tidak bisa memberi makna. Makna adalah sesuatu yang hanya bisa lahir dari konteks. Dan konteks itu telah terkubur bersama peradaban yang menciptakannya. Jadi hari ini, piringan Phaistos disimpan di Museum Arkeologi Heraklion, di Kreta. Dalam etalase berpengatur suhu. Lampu redup. Pengunjung lewat, melihat sebentar, lalu berjalan ke pameran lainnya. Mereka tidak tahu bahwa benda kecil di depan mereka adalah salah satu teka-teki terbesar di dunia. Pertanyaan yang tersisa, dan tidak ada yang bisa menjawabnya, bukanlah apa yang tertulis di piringan ini. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kenapa hanya satu? Peradaban Minoa ada selama ribuan tahun. Mereka membangun istana, sistem irigasi, pelabuhan. Mereka punya seni, agama, perdagangan. Tapi hanya satu piringan dengan aksara ini yang pernah ditemukan. Jadi, mungkin ini bukan dokumen biasa. Mungkin ini adalah sesuatu yang sengaja disimpan. Atau disembunyikan. Atau dibuang karena isinya terlalu penting untuk diulang. Atau mungkin, ini pesan yang memang hanya ditujukan untuk satu orang. Satu momen. Dan setelah itu, tidak perlu lagi. Yang jelas, ada sesuatu di zaman perunggu yang tidak ingin kita temukan jawabannya. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.